Cara membuat getuk. Sebelum kita membuat getuk, terlebih dahulu saya menyapa Anda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada rencana Anda membuat getuk, buat saja. Sebab makanan itu sangat gampang dibuat dan tidak memerlukan banyak bahan. Bahannya yang sangat gampang didapat. Apalagi kalau Anda punya pohon singkong atau ubi. Kalau punya tanaman singkong, nggak perlu lagi beli singkong. Sebab singkong inilah bahan yang paling utama membuat getuk. Kalau ada pohon singkong beberapa batang, cabut 2 atau 3 batang saja. Mau mencabut singkong tentu saja memerlukan tenaga. Apalagi kalau singkong itu susah dicabut karena terlalu dalam tanamannya. Setelah singkong berhasil dicabut, lalu singkong itu dipotong kecil-kecil. Setelah singkong atau ubi dipotong kecil-kecil, jangan lupa ubinya dikupas. Jangan pula singkong itu tidak dikupas dan langsung direbus. Setelah dikupas, lalu cuci sampai bersih, sebersih-bersihnya. Setelah potongan singkong dicuci bersih dengan air yang bersih, lalu masukkan ke dalam dandang. Kalau tidak ada dandang, periuk pun jadi untuk merebus singkong itu. Tentu saja merebus singkong pakai garam agar ada rasanya. Nggak mungkin merebus singkong pakai gula. Setelah singkong sudah masak, lalu singkong itu masukkan ke dalam lesung untuk ditumbuk. Jangan lupa serat dalam singkong dibuang. Cara menumbuk singkong itu agar lebih mantap sebaiknya dengan cara duduk saja. Tapi kalau menumbuk singkong dengan cara berdiri itu pun boleh. Tapi kalau saya menumbuk singkong untuk membuat getuk dengan posisi duduk. Tapi jangan hanya singkong saja yang ditumbuk. Tapi gula merah, gula pasir, vanili dan garam secukupnya ikut juga dicampur. Karena campuran itu sebagai rasa dari getuk itu. Tentu saja gula merah itu agak banyak dibuat supaya terasa manis. Gula merah itu tentunya diiris. Cara menumbuk singkong yang bercampur gula merah, gula pasir, vanili dan garam secukupnya, tentu saja menggunakan pukulan yaitu aluh. Jangan pula pukulannya pakai batang ubi, apalagi pakai bambu runcing. Kalau alat itu dibuat sebagai pukulannya, niscaya getuk itu tidak akan bisa lumat apalagi halus dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Tentu saja kita semua sudah mengetahui alu. Alu itu pukulan untuk menumbuk di lesung seperti menumbuk singkong, menumbuk daun singkong, menumbuk beras untuk dijadikan tepung, asalkan jangan menumbuk muka koruptor. Usahakan menumbuk singkong di lesung dengan alu harus dijiwai. Jangan menumbuk singkong itu sambil menghayal, karena menghayal itu sangat mengganggu konsentrasi untuk bekerja.
Menumbuk singkong yang bercampur gula merah, gula pasir, vanili dan garam secukupnya, harus penuh perasaan menumbuknya. Biasa saja tenaganya. Jangan terlalu kuat ditumbuk, apalagi sampai menggunakan tenaga dalam. Nanti ada kecapean. Kalau singkong itu sudah lumat, sudah halus, dan warnanya sudah coklat, berarti itu sudah jadi getuk. Tapi rasai dulu sebelum dicetak atau dipotong kecil-kecil. Kalau rasanya sudah manis, berarti itu sudah jadi getuk. Kalau benar-benar sudah halus, lalu getuk yang sudah bercampur gula merah, gula pasir, garam dan vanili secukupnya, buat keloyang, lalu ratakan. Setelah sudah rata, potong kecil-kecil ukurannya terserah Anda. Biasanya kalau getuk itu ukurannya persegi panjang. Setelah dipotong berbentuk persegi panjang, lalu taburi dengan kelapa parut. Kelapa parutnya tentu saja dibuat garam sedikit saja agar terasa asin. Tetapi boleh juga getuk yang sudah dipotong itu nggak usah ditaburi kelapa parut pun tidak apa-apa. Ditaburi kelapa parut setelah getuk itu diambil dari loyang lalu dibuat di piring, itu lebih bagus. Tapi perlu diketahui, bukan hanya kelapa parut saja sebagai campuran getuk itu. Bumbu pecal pun enak juga dibuat. Saya lebih suka getuk itu dicampur dengan bumbu pecal daripada ditaburi kelapa parut. Tiap selera orang tentu saja berbeda. Mau pakai kelapa parut pun boleh. Mau pakai bumbu pecal juga boleh. Walaupun lebih banyak getuk itu ditaburi kelapa parut daripada dicampur pakai bumbu pecal. Asalkan getuk itu jangan dicampur pakai bumbu rujak, apalagi dicampur pakai sambal belacan. Jadi lebih banyak getuk itu dicampur atau ditaburi kelapa parut. Ya, demikianlah cara membuat getuk. Siapapun mungkin bisa membuat getuk.